Selamat siang. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 2 yang beranggota saya sendiri, Oktoriatian, Nurpasira, dan Sumiati. Di sini kami akan membahas materi tentang era pengukuran skala waktu, era Cenozoik, era Mesozoik, era Paleozoik, era Perkambrian, dan era geologi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang era geologi. Darwin merangkai berbagai gagasannya dari hasil temuan para saintis yang mempelajari fosil, sisa-sisa atau jejak-jejak organisme dari masa lalu. Kebanyakan fosil ditemukan di batuan yang terbentuk dari pasir dan lumpur yang terkumpul di dasar laut, sungai, dan rawa-rawa. Lapisan baru dari endapan menutupi lapisan yang lebih tua dan menekannya menjadi lapisan batuan yang saling bertumpukan. Disebut strata atau simularis dan stratum. Fosil pada stratum tertentu memberikan kilasan tentang sejumlah organisme yang pernah menghuni bumi pada saat lapisan itu terbentuk. Belakangan, erosi mungkin menggerus strata yang lebih atas atau lebih muda, sehingga mengungkapkan strata yang lebih dalam atau lebih tua yang sebelumnya terkubur. Oke, di sini waktu, di mana skala waktu tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara peristiwa yang terjadi pada sejarah yang telah terjadi, atau dapat kita gambarkan skala di sini menjelaskan waktu mengenai peristiwa yang terjadi di bumi. Oke. Selanjutnya adalah pengukuran skala waktu. Pengukurannya dapat diketahui dari fosil yang terdapat pada lapisan batuan dan isotop karbon berupa karbon 12 dan karbon 14 yang dikenal dengan teknik radiometri. Baiklah, selanjutnya di sini ada pendapat dari beberapa ilmuwan. Yang pertama yaitu paleontologi. Ilmu yang mempelajari fosil dikembangkan secara luas oleh saintis Prancis Georges Cuvier pada tahun 1769 sampai 1832. Pada saat memeriksa strata di dekat Paris, Cuvier menyadari bahwa semakin tua suatu stratum, semakin tidak mirip pula fosil yang dikandungnya dengan bentuk kehidupan yang ada saat ini. Ia juga mengamati bahwa dari satu lapisan ke lapisan berikutnya ada spesies baru yang muncul, namun ada pula yang hilang. Ia menyimpulkan bahwa kepunahan pasti sering terjadi dalam sejarah kehidupan. Namun, Cuvier dengan tegas melawan gagasan evolusi. Untuk menjelaskan hasil pengamatannya, ia mengajukan katastrofisme. Prinsip bahwa kejadian-kejadian di masa lalu terjadi tiba-tiba dan disebabkan oleh berbagai mekanisme yang berbeda dari mekanisme yang bekerja saat ini. Cuvier berspekulasi bahwa setiap perbatasan di antara strata mencerminkan suatu malapetaka. Periodik ini biasanya terbatas pada wilayah lokal, yang kemudian dihuni kembali oleh spesies yang berimigrasi dari wilayah-wilayah lain. Sebaliknya, saintis lain berpendapat bahwa perubahan besar-besaran mungkin terjadi akibat efek kumulatif
dari proses-proses yang lambat namun terus-menerus. Selanjutnya pada tahun 1795, ahli geologi Skotlandia James Hutton dari tahun 1726 sampai 1797 mengajukan gagasan bahwa ciri geologis bumi dapat dijelaskan melalui mekanisme bertahap yang masih bekerja hingga saat ini. Misalnya, ia berpendapat bahwa lembah seringkali terbentuk oleh sungai yang mengikis bebatuan, dan bahwa bebatuan yang mengandung fosil organisme laut terbentuk sewaktu endapan yang tererosi dari daratan terangkut dari sungai ke laut, tempat terkuburnya organisme laut yang mati. Selanjutnya ada juga ahli geologi terkemuka di masa Darwin, Charles Lyell dari tahun 1797 sampai 1875, menggabungkan pemikiran Hutton ke dalam prinsip uniformitarianisme yang menyatakan bahwa mekanisme perubahan selalu sama sepanjang waktu. Lyell berpendapat bahwa proses-proses geologi yang sama bekerja pada saat ini maupun di masa lalu, dan pada laju yang sama. Gagasan-gagasan Hutton dan Lyell sangat memengaruhi pemikiran Darwin. Darwin sepakat bahwa jika perubahan geologis merupakan hasil dari kerja yang lambat namun terus-menerus dan bukan dari peristiwa yang mendadak, maka bumi pastilah jauh lebih tua daripada usia beberapa ribuan tahun yang dipercaya luas saat ini. Misalnya, memerlukan waktu yang lama sekali bagi sebuah sungai untuk mengikis ngarai melalui erosi. Darwin kemudian menalar bahwa proses-proses serupa yang lambat dan sangat kecil mungkin dapat mengakibatkan perubahan biologis yang penting. Akan tetapi, Darwin bukanlah orang pertama yang menerapkan gagasan perubahan bertahap terhadap pada evolusi biologis. Baik, di sini saya akan menjelaskan catatan fosil. Di mana catatan fosil ini menjelaskan bahwa fosil yang terdapat pada strata dapat dijadikan sebagai indikator untuk menunjukkan bahwa fosil yang terdapat pada lapisan bumi yang paling bawah itu lebih tua daripada lapisan di atasnya. Maka dari itu berkaitan erat antara lapisan batuan bumi dengan fosil yang akan menunjukkan berapa umur dari lapisan batuan tersebut yang merupakan tempat fosil ditemukan dan dapat menunjukkan umur fosil tersebut. Di sini yang menjelaskan bahwa makin tua umur lapisan ditemukan suatu fosil, yaitu makin jauh pada masa lalu itu terjadi. Kemudian ada moluska. Ini seperti cetakan Ingenit yang sering disebut kelompok moluska yang hidup dari 400 sampai 65 juta tahun lalu dengan ukuran yang berkisar dari beberapa sentimeter hingga 2 meter. Kemudian Disconsonia costata, ini merupakan anggota biota Ediacara, sebuah kelompok organisme bertubuh lunak yang telah punah. Dan yang terakhir ada Halukegenia. Ini merupakan anggota kelompok hewan yang sangat beraneka ragam dan ditemukan di lapisan fosil Burgessale, Pegunungan Rocks, atau di Kanada. Nah, baik. Penentuan umur itu dapat digunakan radiometrik atau yang disebut dengan radiometric dating. Nah, radiometric dating ini itu didasarkan pada peluruhan isotop. Jadi dia menggunakan isotop
untuk mengukur umur dari bebatuan maupun fosil yang sudah berabad-abad, bertahun-tahun yang lalu. Nah, isotop apa yang digunakan? Jadi yang digunakan adalah isotop karbon, yaitu karbon 12 dan karbon 14. Nah, karbon ini memiliki laju peluruhan yang disebut dengan waktu paru atau half-life. Jadi waktu paru itu merupakan waktu di mana isotop tersebut meluruh. Dari mana ini isotop karbon 12 dan karbon 14? Jadi karbon 12 itu sudah ada pada organisme tersebut. Nah, dibarengi dengan isotop karbon 14. Karbon 14 ini merupakan dari tumbuhan yang dimakannya. Nah, setelah itu pada organisme yang terdapat karbon 14 dan karbon 12 yang ada pada organisme tersebut. Nah, setelah organisme tersebut mati, nah jumlah karbon 12 ini tetap ada diri organisme tersebut, tidak berubah. Nah, kan tetapi karbon 14 itu akan yang dikandungnya, karbon 14 yang akan dikandungnya ini akan meluruh. Jadi dia kandungannya sewaktu mati perlahan akan meluruh menjadi unsur nitrogen. Nah, jadi gambarannya ketika organismenya tersebut mati, otomatis karbon 14-nya itu akan meluruh. Nah, ibaratkan keluar dari diri organisme tersebut, gambarannya seperti itu. Nah, terjadi meluruh, kemudian akan menjadi kembali ke unsur nitrogen. Nah, karbon 14-nya menjadi nitrogen. Oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwa mengukur perbandingan karbon 14 dan karbon 12 itu dapat kita mengetahui suatu fosil tersebut umurnya berapa. Nah, metode ini bisa diterapkan pada fosil yang umurnya lebih dari 75.000 tahun, di mana fosil yang lebih tua itu mengandung karbon 14 yang terlalu sedikit akan dideteksi dengan teknik-teknik masa kini. Nah, isotop radioaktif ini dengan paru yang lebih lama akan digunakan menentukan umur fosil yang sudah tua. Jadi umur fosil yang tua dalam batuan endapan sebenarnya bisa menjadi hal yang menantang. Nah, kita juga bisa mengetahui umur dari bebatuan tersebut. Nah, peneliti menggunakan mengukur jumlah peneliti menggunakan jumlah isotop, mengukur jumlah isotop radioaktif menggunakan potasium 40 yang memiliki waktu paru sekitar 1,3 miliar tahun, di mana lapisan setiap batuan dalam setiap batuan jika umur kedua lapisan batu batuannya mengapit fosil tersebut, jadi batuan itu mengapit fosil, ditentukan misalnya baru umur 5. Nah, ini tadi
di mana bebatuan dapat diukur dengan menggunakan isotop potasium 40 dengan waktu paruh 1,3 miliar tahun. Nah, jadi di mana peneliti di sini dapat mengetahui umur fosil tersebut dari kedua lapisan batu yang mengapit fosil. Jadi batuannya tersebut mengapit fosil, misalnya ditentukan umur 525 dan 535 juta tahun. Nah, fosil tersebut kemungkinan mempresentasikan organisme yang hidup sekitar 350 juta tahun. Jadi di tengah-tengahnya. Nah, itu dapat digambarkan seperti itu jika umur kedua lapisan batu itu mengapit fosil. Jadi selanjutnya adalah era Prekambrian dan era Paleozoik dan era Mesozoik dan era Cenozoik. Baik, ini adalah tabel dari masa Paleozoikum, Mesozoikum, Cenozoikum. Nah, awalnya itu ada pertama itu Ion, ada Haden, yaitu di sini masanya tuh tanpa kehidupan. Nah, baru membentuk bumi. Pembentukan bumi sudah mulai. Nah, sekitar 4.600 tahun yang lalu. Nah, sedangkan Archean itu awal kehidupan. Nah, muncul sudah awal-awal kehidupan seperti asal usul kehidupan. Itu terjadi 3.600 tahun yang lalu. Sedangkan Proterozoikum itu umurnya 2.500 tahun yang lalu, itu sudah muncul organisme multiseluler pertama. Nah, Proterozoikum ini dapat dikenal dengan awal kehidupan. Nah, kemudian ada Paleozoikum, yaitu kehidupan tua. Nah, di mana pada zaman Kambrium, dapat kita lihat zaman Kambrium sekitar umur 543 juta tahun yang lalu, yaitu muncul organisme bercangkang. Nah, yang pertama pada zaman Kambrium, masa Paleozoikum. Nah, selanjutnya kita naik ke atas mengenai Ordovisium sekitar 495 juta tahun. Itu terdapat ikan berahang pertama. Nah, selanjutnya ada silur. Nah, kita lihatnya ini dari bawah ya teman-teman. Ada silur sekitar 439 juta tahun lalu. Itu ada tumbuhan darat pertama. Kemudian ada Devon 4.008,5 itu muncul serangga pertama. Jadi pertengahan Devon ini muncul serangga pertama. Nah, ada munculnya serangga pertama. Kemudian pada masa zaman karbon, di Mississippi itu sekitar 3.353,7 tahun yang lalu muncul sudah amfibi pertama. Jadi muncul sudah amfibi pertama. Dan pada zaman karbon juga letaknya pada Pennsylvania, yaitu Pennsylvania itu saya ulang, yaitu Paleozoikum karbon mulai
muncul amfibi pertama pada Mississippi pada tahun 353,7 tahun yang lalu, sedangkan pada zaman karbon Pennsylvania itu pada muncullah reptil pertama. Jadi muncul reptil pertama. Kemudian pada zaman Permian itu mulai berkembang. Nah, pada tahun kita lihat itu 290 juta tahun yang lalu. Nah, reptilnya itu mirip mamalia pertama. Ya, jadi sudah berkembang ya reptilnya. Kemudian teman-teman, kita masuk ke bagian zaman Mesozoikum. Nah, di sini dapat dikatakan kehidupan pertengahan. Jadi ada zaman Trias, Jura, dan Kapur. Pada zaman Trias yaitu pada akhir zaman ini, yaitu 228 juta tahun yang lalu. Nah, di sini sudah muncul dinosaurus pertama. Jadi Mesozoikum yang di sini bisa dikatakan ini zamannya dinosaurus. Nah, oke. Jadi, kita kembali ke zaman Jura, yaitu awal zaman tersebut 206 itu mamalia pertama sudah muncul. Kemudian pada akhir zaman Jura 160 tahun juta yang lalu ada burung pertama. Nah, pada zaman Kapur itu dinosaurus sudah punah sekitar 98,900 juta tahun lalu. Munculnya mamalia plasenta pertama. Nah, di sini setelah mamalia plasenta pertama ditemukan pada akhir zaman Kapur, nah kepunahan dinosaurus ini sudah mulai. Jadi pada akhir zaman Kapur, kepunahan dinosaurus sudah mulai, yaitu ibaratnya kayak bersebelahan zamannya, yaitu ada zaman Kenozoikum. Nah, di sini kehidupan baru, yaitu ada zaman Tersier dan Quarter. Tersier sendiri itu adalah Paleogen, ada kala Paleosen, Eosen, dan Oligosen. Nah, Paleosen sendiri yang seperti saya bilang merupakan berdampingan dengan zaman Kapur, di kala akhir zaman Kapur, yaitu punahnya dinosaurus. Sedangkan zaman Tersier bagian Paleogen itu ada Osen. Nah, munculnya kuda pertama. Sedangkan paus pertama itu muncul pada tahun 33,5 juta tahun yang lalu di kala Oligosen. Nah, zaman Paleogen Tersier. Nah, setelah itu ada zaman Neogen, yaitu kalanya terbagi dua lagi, ada Pliocene dan Miocene. Nah, Pliocene ini yaitu 5,2 juta tahun yang lalu, dan Pliocene yaitu 5, juta 2 tahun yang lalu, sedangkan Miocene-nya yaitu 23,8 juta. Nah, munculnya kera pertama. Sedangkan yaitu zaman Quarter, yaitu kalanya ada Holocene dan Pleistocene. Nah, di sini munculnya sudah Homo pertama, jadi manusia pertama, Homo pertama, yaitu sekitar umur 1,8 juta tahun yang lalu. Teman-teman dapat bisa melihat di halaman 24 buku Evolusi Ernest Mayr. Ini sudah ada tabelnya jika yang saya paparkan tabel di sini kurang jelas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya dan teman-teman kelompok saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.